Langsung aja, nggak usah pakai intro-introan ya. Tinggal paling nanti di bagian tengah dan akhir baru ada footage-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore karena videonya dibuat sore hari. Selamat malam buat yang nonton siaran langsungnya. Tiba-tiba saya terfikirkan satu pertanyaan. Ini udah dari dulu sih, tapi saya juga nggak tahu nih apakah ini masih layak untuk dipertanyakan. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kok kesannya doa itu ribet? Kesannya berdoa agar doa kita diijabah itu kok kayaknya sulit banget. Ada nggak solusinya dari itu? Saya mau tarik dari pengalaman hidup saya ya. Selamat datang di channel Gus Baraja. Saya kalau ditanya tentang ibadah, saya tidak merasa ibadah saya baik sih sebenarnya ya. Tapi kalau saya tarik mundur dari pengalaman, saya beribadah layaknya kebanyakan orang. Tapi jujur doa tidak terkabul kala itu. Dan bahkan doa-doa saya yang menurut saya penting banget waktu itu justru dikabulkan ketika sudah puluhan tahun. Katakanlah baru sekarang ini atau 5 tahun terakhir ini ya. Nah, kenapa begitu kan gitu? Ada nggak yang mengalami seperti yang saya alami? Atau yang sudah enak hidupnya tapi dulu susah? Mungkin bagi Anda ini bukan sesuatu yang penting. Tapi ketika saya sampaikan, jujur ini menjadi sesuatu yang penting karena ini berhubungan dengan pola. Ketika kita sudah tahu polanya, pola doa diijabah oleh Allah, maka kita pun bisa mengulanginya. Walaupun jujur, setiap orang itu polanya berbeda ya. Setiap orang itu bisa jadi polanya berbeda. Nah, balik lagi pada pertanyaan tadi. Kalau memang doa itu diijabah karena ibadah kita, saya rasa semua penonton saya ibadah juga dilakukan. Tapi ada nggak sih yang sampai hari ini belum terkabul doanya yang menstandarkan dengan ibadah ma'dhah tadi, ibadah zahiriyahnya? Kalau ada, mungkin Anda merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan dulu ya. Sampai pada tahun 10 tahun terakhir ini, sepertinya saya menemukan jawaban ya. Karena saya mulai hijrah gitu ya. Mulai hijrah dari kampung halaman saya, yang menurut saya kampung halaman saya itu begitu penatnya, begitu luar biasanya mendominasi pikiran saya karena saya tidak bisa menjadi dominan di lingkungan saya. Akhirnya saya yang didominasi. Hemat saya, saat kala itu saya beribadah seperti layaknya yang Anda lakukan, hati saya tidak beribadah. Hati saya tidak melakukan perintahnya Allah. Hati saya melakukan perintah saya sendiri gitulah. Yang menurut saya dengan merasakan kesusahan, kesedihan, pilu, benci, marah, sensi pada orang, kemudian tidak terima dengan keadaan diri sendiri, kenapa orang sukses, kenapa saya tidak. Jadi kesannya kayak nggak selaras gitu. Kalian ngerasain itu nggak sih? Kalau kalian merasakan itu, sepertinya kita sama dengan saya yang kala itu. Pada akhirnya saya hijrah. Saya hijrah ke Jawa, yang memang ayah saya, bapak saya, papa saya adalah orang Jawa. Saya merasa punya ruang saja di tanah Jawa, yang asalnya saya di Kalimantan ya. Sekali lagi tadi saya tidak menyalahkan kampung halaman loh ya. Saya tidak menyalahkan di mana saya dilahirkan. Tidak. Sayanya yang harus bisa memposisikan diri, dan kala itu saya nggak bisa memposisikan diri. Singkat cerita, hijrah. Ketika hijrah, yang paling berbeda awalnya adalah dengan siapa saya kumpul. Karena alasan saya hijrah adalah karena saya didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang menurut circle saya kala itu, menurut orang-orang yang ada di kampung halaman saya adalah pemikiran-pemikiran yang dalam tanda kutip lebih ke arah negatif.
Pembedanya di situ ya. Jadi ketika saya hijrah, satu daerah dengan daerah yang saya tempati sekarang berbeda pola pikirnya. Yang pada akhirnya itu bisa merubah saya. Dan juga ada beberapa hal yang saya ambil tindakan di situ, dimana ketika saya berkumpul dengan orang-orang yang tutur katanya lembut. Anda tahu ya Jawa itu seperti apa, tutur katanya lembut, welcome, menerima, saling menasehati. Walaupun sebenarnya di kampung saya juga seperti itu, tapi berbeda gitu loh, berbeda. Nah, dari situ akhirnya saya terpengaruh menjadi orang yang sedikit lebih lembut daripada sebelumnya. Sedikit lebih teredukasi daripada sebelumnya. Singkat cerita, karena saya waktu itu diajak oleh om saya, akhirnya saya berkumpul dengan orang-orang yang beda cara berpikirnya. Berkumpul dengan orang-orang yang mengajak kita untuk bisa bertumbuh berkembang. Saya nggak bilang sukses, karena tidak semuanya kala itu sukses. Mengajak bertumbuh dan berkembang. Akhirnya banyak inputan pemikiran di pikiran saya. Nanti teman-teman bisa ambil garis bawahnya ya. Bisa ambil poin pentingnya yang bisa digaris bawahi maksudnya. Nah, kemudian saya memutuskan untuk belajar namanya hipnosis. Untuk menghidupkan kembali, menggali sesuatu yang saya tidak tahu di dalam diri saya. Dari hipnosis gitu saya mulai bertumbuh berkembang juga. Tapi dari situ saya pulang lagi ke Kalimantan. Tapi beda, saya bisa menguasai diri saya. Saya menjadi bisnismen di sana. Saya jadi pengusaha kecil-kecilan, pengusaha kopi, saya buka warung kopi. Dari situ saya menyibukkan diri dalam aktivitas saya yang saya tidak mudah untuk dipengaruhi oleh eksternal. Sekali lagi, poin pentingnya nanti ada di bagian akhir. Lanjut ceritanya. Kemudian karena sebuah kejadian saya dipaksa lagi untuk datang lagi ke Jawa. Saya tadi di pertengahan tadi sampaikan bahwa saya ikut pembelajaran hipnosis, itu yang saya gali. Sampai pada akhirnya banyak merenung. Kemudian kebetulan di Jawa itu kan banyak tempat untuk relax ya. Akhirnya singkat cerita saya olah ilmu hipnosis, hipnoterapi. Setelah saya olah, saya seperti mendapatkan satu hal yang saya sebutnya adalah transisi spiritual, transisi rasa, transisi jiwa. Sampai pada akhirnya saya bisa sekali lagi ini anugerah dari Allah. Saya bisa membaca rule hidup saya. Kenapa saya begini? Karena saya begini. Kenapa saya begini? Karena saya begini. Akhirnya saya coba membaca kehidupan orang. Tapi setelah dia cerita loh ya. Atau kalau dia tidak cerita, saya ngerti perjalanan hidupnya. Saya pun mengetahui sebabnya mengapa dia seperti itu. Akhirnya saya banyak bicara tentang ilmu ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya banyak berbicara tentang ini. Kenapa saya masih bicara tentang hal ini yang sebenarnya nggak ada yang beda dengan apa yang saya sampaikan dulu? Karena menurut saya semua alur hidup manusia itu ya begini. Lantas apa hubungannya dengan ibadah zahir yang saya jelaskan di awal, yang mungkin kesannya yang nontonnya hanya di awal saja, kesannya saya menyalahkan ibadah zahir. Sebenarnya nggak nyalahin. Saya ingin memperjelas di sini buat Anda yang merasa sudah ibadahnya panjang kali lebar, kali tinggi, kali luas, jadilah sebuah bangunan yang besar tapi tidak ada kekuatan di dalamnya. Bisa dipahami ya analoginya seperti itu. Nah, poinnya di mana nih? Saya sampai hari ini tetap beribadah seperti yang saya lakukan dulunya, sama seperti yang saya lakukan seperti dulu. Nah, ternyata di Jawa saya menemukan cara untuk bisa tenang, untuk membaca diri saya. Kalau di tempat saya asal saya membaca eksternal. Kalau di sini saya membaca diri saya. Karena saya punya prinsip yang harus saya baca adalah diri saya. Yang harus saya perbaiki adalah diri saya sampai saya punya inisiatif apa yang harus saya perbaiki dalam hidup saya.
Berarti harus ditemukan kesalahannya. Dan ternyata banyak kesalahan saya. Sekali lagi bukan kesalahan eksternal, saya saja yang mudah terpengaruh. Oke? Nah, poinnya doa itu ternyata tentang ketenangan. Doa itu tentang jiwa. Doa itu tentang hati. Akhirnya saya terus mengolah rasa saya ini, mengolah batin saya untuk terus stay dalam ketenangan. Stay dalam ketenangan zahir, ketenangan batin. Tapi dimulainya dari hati. Akhirnya di situ saya merasakan ketenangan dalam beribadah. Kemudian saya merasakan juga ketenangan dalam berdoa. Sampai saya believe, saya yakin bahwa doa saya itu dikabulkan ketika saya berdoa di saat hati saya tenang. Apa hubungannya dengan hipnosis dan hipnoterapi tadi? Hipnosis dan hipnoterapi itu adalah sebuah tools bagi saya, sebuah alat agar saya bisa lebih mudah masuk ke dimensi ketenangan saya. Lebih mudah masuk ke area tenangnya saya. Jadi tidak salah hari ini kalau teman-teman belajar meditasi. Kalau teman-teman belajar tentang bagaimana menenangkan jiwa. Dan harusnya pembelajaran yang Anda pelajari, baik itu dari saya ataupun dari teman-teman saya, dari orang lain, harusnya bisa membuat Anda tenang dulu. Nah, sekali lagi poinnya adalah semua diijabah ketika, semua dikabulkan ketika kita dalam kondisi netral. Bentuk kondisi netral adalah ketenangan. Bentuk kondisi netral adalah ketika saya tidak memaksakan kehendak. Ini yang paling jelas perbedaannya antara pola pikir saya yang sekarang dengan pola pikir saya yang dulu. Saya tidak membicarakan eksternal, sekali lagi saya membicarakan diri saya. Ini poin penting teman-teman. Jadi buat Anda yang merasa sudah ibadah maksimal, jangan kecil hati dan jangan dikurang-kurangi. Tidak perlu. Jadi jangan kecewa pada sholatmu. Jangan kecewa pada wiritanmu. Jangan kecewa pada ibadahmu yang sudah kamu lakukan. Karena bukan itu salahnya. Kalau pertanyaannya adalah di mana letak kesalahannya, jelas bukan itu kesalahannya. Jadi apa yang harus Anda lakukan hari ini? Coba deh, kalau memang saya ada ruang di hati Anda, lakukan seperti apa yang saya lakukan. Kadang-kala memang perlu menyendiri. Kadang-kala memang perlu break, jeda, tumak ninah, ya, perlu break dulu, istirahat dulu. Itulah kenapa ketika saya capek keluar, capek beraktivitas di luar, saya pulang, karena bagi saya rumah saya adalah obat ketenangan bagi saya. Jadi kondisi tenang seperti ini, sudah mau maghrib, saya selalu memanfaatkan ini dalam doa. Ketika saya bicara seperti ini pun, saya ada doa dalam hati saya. Doa saya apa? Agar semua apa yang saya sampaikan masuk ke dalam hati Anda. Terima kasih teman-teman. Singkat saja. Ya, intinya semoga Anda bisa lebih baik daripada saya. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa tanggal 25 nongkrong yuk kopdar bersama saya di Kopi Sontoloyo. Sekali lagi tanggal 25 hari Minggu. Kita obati hati Anda di kopdar dengan tema mental healing. Silakan segera klik link WA yang ada di deskripsi, nanti Anda akan dibantu oleh adminnya kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.